track. 37. Oke, selamat pagi Bang Acu. Hmm, Oke, selamat pagi Sobat Satu Track di mana teman-teman berada. Udah lama. akhirnya ketemu lagi jadwalnya nih. Kita ketemu lagi. Ini mix and match-nya tambah susah ya Bang ya. Iya, Iya, tapi nggak apa-apa teman-teman Sobat Satu Track karena pagi ini kita seperti biasa sebelum race ya kan. iya. Karena pekan ini race week setelah satu Bulan, 3 minggu lah. hampir 1 bulan tapi belum 1 bulan, 3 lah, 3 mingguan. minggu. Dimana seharusnya tengah bulan ini ada main di Qatar. Iya, Losail ya, iya lo sel Qatar. Qatar ya. Harusnya di Qatar, di Losail, cuman karena ketegangan geopolitik Iya, yang kita lihat akhir-akhir ini, akhirnya FIM ya, iya, promotornya MotoGP itu memutuskan untuk menunda. iya, Menunda ya, bukan dibatalkan ya. iya. Di reschedule ulang. Di reschedule. Nah, itu kan ditunda. Beda Iya. sama F1 Bang. Kalau F1 ini kasusnya batal. Batal. Jadi ada 2 race, ya, Hmm, termasuk yang di Jeddah, nanti dibatalkan juga di Arab Saudi ya. Ini beruntung banget MotoGP karena bisa di schedule kayak gitu. Nah, seperti biasa sebelum race week Bang. Nah, Iya. sebelum race week kita kan biasanya kan main prediksi, main dukun-dukunan. Iya. Kita ngedukun. Nah, tapi buat teman-teman nih sebelum kita masuk ke sesi diskusi bareng Bang Acu nih, pengat MotoGP kesayangan kita. Ini di depan kita seperti biasa kita temuin di menu Bangladesh. Nah, nanti bisa teman-teman rebus saja, kasih air ya, kasih kuas cukupnya untuk nemenin teman-teman nonton nanti MotoGP di Jerez, Spanyol. Nah, Spanyol, ngomongin Spanyol ini adalah salah satu negara yang jadi penyumbang ya Bang ya. Iya. Penyumbang pembalap MotoGP yang termasuk banyak. Spanyol. Sirkuitnya juga. Ya kan. Sirkuitnya Selain juga. di Jerez ada juga di Catalunya ya, Catalunya, di Barcelona, Valencia, Spanyol itu. Terus kemudian di Valencia ya Bang ya, Valencia, 3 ya. sama Aragon. Oh ya, sama Aragon 4 berarti ya. 4. Berarti ada 4 balapan di Spanyol dan juga ada kemarin kita pernah ngobrol itu banyak pokoknya pembalap dari Spanyol kalau kita itu ya. Iya, banyak. Kita sebut aja Marquez Bersaudara ya dari Iya. Spanyol ya. Terus apa lagi Bang? Oh, kalau dari Spanyol tuh banyak sebenarnya dari MotoGP aja ada Raul Fernandez, ada Raul, Alex Rins, oke. ya kan, ada siapa lagi? Aco. Aco, ada Maverick Vinales, betul. ya kan, terus Yamaha-nya Kamu kan udah Alex Rins tadi udah sebut Alex ya. Rins. Dan Di di satelitnya, di Pramaknya nggak ada ya? Toprak sama Miller ya. Toprak itu orang Turki, Miller orang Australia. Nah, Ya. cukup banyak ini tadi sudah lebih dari 5 ya. Iya, cukup banyak. Termasuk penyumbang selain Italia lah kalau kita lihat kayak gitu. Dan teman-teman seperti biasa coba kita lihat data tahun sebelumnya Bang ya. Buat siapa aja sih yang ada di podium sprint dan juga race di MotoGP Jerez ya. Ini nama sirkuitnya bagus ya, sirkuit de Jerez Angel Nieto. Mungkin teman-teman penggemar MotoGP lawas pasti tidak asing dengan nama Angel Nieto. Mantan pembalap juga kan? Mantan pembalap juga kayak gitu. Oke, buat hasilnya di sprint tahun kemarin, mungkin buat teman-teman yang melewatkan podcast kita tahun kemarin, kita buka lah sedikit. Nah, untuk posisi 1 tahun kemarin itu di sprint ada Marc Marquez nih. Disusul Alex. Nah, kalau musim lalu memang kita lihat Marquez Bersaudara Bang yang paling banyak main ya. Kemudian baru disusul Pecco Bagnaia untuk di sprint. Dan kalau kita lihat secara umum itu di 5 besar saja untuk sprint. Secara analisis kita lihat pembalap Ducati. Masih mendominasi di sirkuit di sini ya kan. Apalagi Marc sama Alex kan ini main kandang istilahnya. Main kandang. Jadi tidak bisa dimungkiri kalau mereka akan semangat sekali di sana waktu itu. Dan kalau kita lihat di posisi 4 saja itu VR46 ada di sana. Masih Ducati kan, kemudian baru disusul sama Terminal Duguer di posisi yang kelima. Jadi Ducati, Gresini dan juga VR46 ada di podium ada di 5 besar. Ada 5 besar di sirkuit Jerez di Spanyol untuk musim lalu. Kemudian kalau kita geser Bang, kita coba lihat data di sprint ya. Di race. Nah, di race-nya
Di race-nya itu posisi pertama dipegang oleh Alex Marquez dari race ini. Tukar posisi aja sama kakaknya. Ah, kalau awalnya kakaknya ada di depan, ini sayangnya sayang. waktu itu kakaknya finish di posisi 12. Waktu itu Oh. hanya dapat 4 poin berarti di musim lalu. Kemudian di posisi kedua secara mengejutkan ya dari Yamaha Factory ada Fabio Quartararo. Kemudian di posisi ketiga ada Pecco Bagnaia. 4 finalis nih dari KTM, dan juga yang kelima ada DJ dari PR46. Lebih beragam istilahnya kalau kita lihat di hari minggunya ya. di hari Minggu dibandingkan di sprint yang di hari Sabtu. Kayak gitu. Oke, kemudian kita geser sedikit, kita coba bacakan sedikit untuk seperti biasa ini rekor Bang ya. Rekor di sirkuit The Jerez Angle itu Spanyol. Nah, di sini masih jadi sirkuit yang didominasi kemenangannya oleh sang legenda dari Italia. Valentino Rossi ya, dengan 7 kemenangan. Kemudian disusul Duhan Australia. Di posisi keempat, dan Dani Pedrosa di posisi ketiga ya. Jadi tuan rumahnya 3 kali menang lah istilahnya di sirkuit ini, seperti itu. Kemudian kalau untuk most pole-nya, pole position terbanyak itu undi sebetulnya. Posisi 1-2 ini sama. Sama-sama 5 ya Valentino Rossi ya 5. Kemudian Bang Taru 5 juga. Kemudian susul Jorge Lorenzo di 5 juga ternyata. Tiga-tiganya most pole-nya 5. Berarti rapotnya Taruh cukup bagus ya di Jerez ya. Rapotnya bagus di Jerez. Bahkan ya kalau kita lihat kan tadi di sprint nggak kelihatan, tapi di race-nya kelihatan. Dapat podium. Nah, bahkan Taruh ini juga sempat dapat all time lap record Bang, di musim 2025. Itu berarti kemarin kan Mas ya? Masih inline. Masih grace. Grace tahun kemarin di 1 menit 35,610 detik. Ini besok bisa kita lihat bareng Bang. Kira-kira bisa lebih cepat nggak? Nah, soalnya kan tahun kemarin kan pakai inline, sekarang pakai pivot. Hanya nanti dilihat aja lagi. Tapi nantilah kita bahas lebih dalam lagi lah soal itu. Kemudian untuk base pole-nya, base pole-nya otomatis juga Taruh juga nih. 1 menit 35,610 detik. Base pole ya? Base pole juga. Udah base pole, juga all time lap record. Jadi waktu tercepat di sirkuit inilah istilahnya. Untuk base race lap-nya itu dipegang Alex 1 menit 37,349. Nah, kalau race biasanya lebih lambat. Dan top speed-nya, nah ini yang unik, malah top speed-nya waktu itu yang megang Marco Bezzecchi. Ya, dari Aprilia di 301,6 km per jam. Ini menarik. Kira-kira ada nggak perkembangan di musim ini? Apakah bisa lebih cepat? Nah, itu nanti yang bisa ngelihat, kita bisa lihat nanti setelah kualifikasi. Benar. Setelah kualifikasi kan memang para rider ini bakal kebut-kebutan nanti di jalan. Kayak gitu. Oke, sedikit mungkin setelah dari situ kita sedikit membahas soal MotoGP Jerez. Kita nggak Abdul kalau belum bahas sirkuitnya nih Bang. Sedikit ya. Ini jadi secara umum sirkuit Jerez atau sirkuit Jerez Angle itu ini lintasan legendaris ya Bang ya. Salah satu lintasan legendaris juga di Spanyol. Sirkuit ini jadi salah satu venue yang ikonik gitu, dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Gitu. Kayaknya tadi nggak heran kalau misalkan bahkan sekelas MM pun musim lalu masih kesulitan di race. Jadi untuk data teknis utama untuk panjang lintasannya itu sekitar 4,4 km. 4,4 ya Bang ya. Nanti pasti bisa diprediksi. Bang Acop mungkin sudah keluar gambar nanti kira-kira berapa lap ini. Ya, kurang lebih 23 sampai 25 ya. Ya, 23 sampai 25 mungkin sekitar itu. Dengan lebarnya cukup lebar 11 meter. Untuk jumlah tikungan 13 tikungan, 8 kanan 5 kiri. Oh, pantas. Pantas Bang. Karena bukan sirkuit favoritnya Marquez. Karena banyak ke kanannya, meskipun ada 13 ya, 8 kanan 5 kiri. Ini coba dibalik mungkin jadi sirkuit favorit kan gitu. Untuk lurusan terpanjangnya jadi 607 meter. 607 meter. Jadi nggak terlalu panjang lah. Tidak terlalu panjang. Dengan kapasitas penonton itu dapat 60 sampai 250 ribu orang.
waktu di Jerez ya. Jadi sirkuit ini secara teknis juga punya beberapa tantangan teknis teman-teman. Jadi variasi kecepatan tikungan dengan kecepatan rendah, sedang sampai tinggi juga ada di sirkuit ini, dan tentunya di beberapa tikungan ada yang butuh tingkat pengereman tinggi. Nah, kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang pernah langsung main ke Jerez ya, ini jadi salah satu sirkuit yang cantik nih, karena ada di Lembah Andalusia. Pemandangannya indah katanya. Ya, kalau Bang Acu sama Bang Lukas sih lihatnya dari syutingannya teman-teman TV aja gitu ya. Kalau kita lihat tuh bagus sekali. Dan di series ini teman-teman seperti biasa di beberapa sirkuit Bang kan ada nama-namanya biasanya tikungannya. Oh iya, yang sudah di ini ya, dibuatkan monumen lah. Betul. Kayak kalau kita pernah bahas tikungan itu kemarin waktu Australia Bang. Ya kan kita sempat nyebut Stoner Corner ya. Iya. Sama tikungan Miller. Iya. Tikungan Jack Miller nih. Jack Miller. Di situ. Karena kebetulan memang dua balap itu dari Australia Bang ya. Kalau di sini ada beberapa tikungan yang diberi nama juga pembalap asal Spanyol. Yang pertama tikungan 6, tikungan Dani Pedrosa. Salah satu tikungan yang butuh titik pengereman yang keras. Kemudian ada tikungan 9, Angel Nieto ya. Yang sama juga dengan nama sirkuitnya. Itu dinamai untuk menghormati juara dunia 13 kali dari Spanyol ya, Angel Nieto ya. Dan ada di tikungan ke-13, tikungan Jorge Lorenzo. Ya. Jadi ini jadi tikungan terakhir yang sering jadi lokasi drama overtaking di lap-lap akhir. Seperti itu. Dan fun fact juga, sirkuit ini juga jadi salah satu tempat pengujian favorit untuk tim-tim pabrikan karena karakteristik lintasannya yang lengkap untuk menguji performa mesin dan aerodinamika. Dan Bang Lukas dengar juga sepertinya setelah ini juga tes. Ada tes ya, tapi untuk musim depan untuk motor musim gitu ya. cc. Seperti itu. Oke, Bang Acu melihat istilahnya tadi data sudah Bang Lukas keluarkan semua lah. Seperti itu. Ini langsung kita masuk ke prediksi teman-teman. Coba kita lihat analisis Bang Acu untuk balapan besok seperti apa. Apakah ada perubahankah dari musim sebelumnya ataukah masih ada beberapa mungkin kesamaan dari musim sebelumnya? Ya. Yang jelas kalau untuk dari tahun kemarin Ducati kan mendominasi tuh tiga pembalapnya di sprint atau bahkan di 5 besar itu ada tuh Ducati. Kalau yang di hari Minggunya sempat Alek lagi kan, Ducati lagi. Benar. Nah, untuk memasuki di tahun 2026 kita lihat race terakhir kemarin sebelum Jerez ini ada di kota. Lagi-lagi Aprilia mendominasi kan. Ini 3 balapan berturut-turut. 3 balapan berturut-turut Aprilia mendominasi. Makanya untuk tahun ini saya rasa sih mungkin berbeda ceritanya dengan tahun kemarin. Karena yang kita tahu sendiri Marquez kemarin sempat ada cedera, masih recovery. Terus khusus pembalap Ducati ya, Aldeguer, Firman Aldeguer juga seperti itu. Recovery juga ya. Recovery juga. Terus Morbidelli masih belum tahu arahannya kemana ini, masih Morbidelli juga belum kelihatan. Yang lumayan malah di Gia ya. Malahan di Gia. Bahkan runner up yang kemarin Alex Marquez sendiri juga belum bisa kasih kontribusi yang lebih kan untuk tahun ini. Kita lihat sendiri kemarin. Nah, untuk Jerez tahun 2026 ini kalau dilihat dari peta persaingannya pasti Aprilia. Karena kita runut balapan sebelumnya ya. Karena memang si BCC maupun Jorge Martin lagi kan. Itu lagi di momen-momen puncak lah ini. Ya kan, lagi frame-nya lah dia nih, si Aprilia sendiri juga lagi frame-nya nih. Bahkan kalau dilihat dari jangankan Aprilia, dilihat dari KTM sendiri kan sudah cukup bagus kan. Nah, untuk Ducati sendiri sih bukan tidak bisa mengulang cerita kemarin ya, pastinya bisa lah. Tinggal tergantung kesiapan pertama kayak Marquez, karena kemarin juga sempat banyak juga saya dengar di media, Marquez belum 100% fit. Makanya pengembangan atau Ducati sendiri belum terlihat, ya kan. Nah, ini karena ada jeda kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Pasti kan si Marquez juga
untuk recovery ini kan sebenarnya sudah cukup lah, bukan lebih cukup lah untuk menghadapi seri JRS ini. Makanya saya juga belum bisa memastikan Aprilia apa bisa mendominasi lagi ataupun sebaliknya Ducati bisa mengulangi cerita yang tahun kemarin. Cuman kalau dilihat dari statistik yang kemarin-kemarin ini Aprilia masih ada di 3 besar bahkan. Khususnya Aprilia. Ya kan? Karena lagi momentumnya lagi bagus Aprilia. Bahkan KTM juga seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat dari karakteristik sirkuit tadi ya Bang ya, Ya, ini memang sesuai gitu kalau kita ngomongin motor sama motornya Ducati iya, memang dan Suzuki yang punya power iya. mesin karena lebih banyak tikungannya gitu dan menurut saya Ya, nggak terlalu lebih teknikal ya menurut kan. saya kan nggak terlalu panjang nih Iya, beda dengan sirkuit-sirkuit sebelumnya. iya, Kalau kita runut kan kayak di Thailand deh, iya. Thailand itu kan panjang tuh, Panjang di kota sendiri juga kota panjang. yang Nah, mengalir kan. kota Kalau di sini, wow, berat. Maksudnya dalam arti berat, banyak banyak pengereman nah beratnya ya kan. Tikungannya juga banyak yang patah, mm, teknikal lah. teknikal. Nah, itu kan selain itu pengereman ekstra kan juga butuh power mesin yang ekstra Benar. kayak gitu. Oke. Ya menarik. Itu Iya. tadi berarti Bang Aco secara umum memfavoritkan Aprilia untuk di Secara umum iya, secara umum iya. Karena kalau dilihat makanya kan hmm, saya ngambil ngambil balapan yang terakhir aja. hmm, Kalau yang tahun kemarin, hmm, saya rasa gini, karena Ducati sendiri motornya itu sebenarnya nggak banyak berubah dari tahun kemarin. hmm, Yang kita ketahui Ducati kan sudah di konsesi A dia. hmm, Berarti kan sudah di freeze kan mesinnya. Jadi kalaupun ada pengembangan atau update itu tidak ada yang berubah banyak gitu. hmm, Jadi kurang lebih motornya kurang lebih sama. hmm. Ya kan? Nah, untuk Aprilia sendiri dia tuh lebih lebih banyak upgrade loh. Ya kan? Tapi memang konsesi memang memperbolehkan untuk itu, Bang. Masih memperbolehkan khususnya Aprilia. Nah, mungkin nanti di jeda-jeda ini, jeda musim itu Aprilia bisa geser konsesinya. Ah, Di ya, jeda ya. itu biasanya per jeda kayaknya, Itu berarti per semester lah ya, per Bang. semester lah. Semester ya. Nah, itu bisa bisa geser kalau seperti ini terus si Aprilia. Ke B mungkin, Bang? Atau langsung ke A juga? Bisa langsung ke A, Bisa langsung ke A. bisa ke A. Karena saat ini kan memang nggak kita posisinya kan masih di C kan. Iya, masih di C. Mm, Makanya kalau dilihat kayak balapan terakhir kemarin, karena gini, karena kalau yang saya lihat itu kenapa saya bilang secara umum Aprilia, indikatornya itu nggak hanya pembalap pabrikan aja, mm. pembalap satelitnya juga gacor. Track house ya, Iya, yang di track house ya. itu loh, itu dari indikator yang jelas kan secara Hmm, kita ya mungkin ya saya juga nggak terlalu paham mesin Aprilia ya. hmm. Cuman kalau saya lihat dari satelitnya aja seperti itu, berarti kan merata. Untuk kubunya Aprilia ini kan sangat merata Hmm, kekuatannya. hmm, Bukan tidak mungkin mereka juga bisa bisa ibaratnya kayak kalau kemarin kan tahun-tahun sebelumnya ada Ducati Cup ya kan. ya, Ini bisa juga bisa jadi Aprilia Aprilia Cup Cup ini. ya kan. Karena memang nggak hanya seperti KTM kan yang mencolok kan cuma Acosta tuh. Ya, Nah, kalau Aprilia ini kita lihat sendiri Jorge Martin yang hmm. ibaratnya kemarin tahun kemarin dia banyak Full banyak recovery, recovery ya kan banyak absennya lah. banyak upset. Di tahun ini dia sudah konsisten. Ya, Bahkan dia sudah jadi poin runner up oh ya, terutama di balapannya Bang. klasemen. Ya, iya. Ah, ya, di Itu balapannya. makanya kalau dilihat dari situ aja, terus Ai Ogra, Ayo Gura. terus Raul Fernandez ya kan. Itu kan cukup cukup bagus. Hmm, Sudah bisa bersaing itu di 10 besar pembalap track bahkan di 5 besar ada dia muncul. hmm, hmm, Ayo Gura kemarin di kota sendiri terakhir sudah bisa balap Ducati. hmm. Yang notabene pabrikan pula. Bagnaya yang disalipnya. Dia dapat nomor 4. Ah, Ya ngeri. kan. Dari indikator seperti itu aja kita bisa lihat bahwa bukannya Ducatinya yang melambat, Hmm. bukan. Tapi Aprilianya yang Aprilianya berkembang. berkembang, Ah, yang betul. mengejar. Ya kan, gitu. Oke. Karena kalau dibilang mesinnya Ducati ya kurang lebih ya sama lah. Karena sudah nge-freeze kan. Hmm. Jadi Ya, makanya secara umum Aprilia.
Bisa, mungkin nanti pendapatnya Bang Aco mungkin nanti akan banyak teman-teman yang setuju dengan hal Ya, ini karena memang kalau kita lihat kan memang performanya Villa memang sangat kuat. kuat karena merata, semua pembalap Hmm, juga bisa bisa gacor hmm. kan. Dan ini tentunya harus jadi ini juga ya Bang ya, pemicu semangat untuk pabrikan lain ya Oh dan iya, juga tim satelit iya. lain. Bahkan bahkan katanya juga Ah, rumornya sekarang kiblatnya itu kayaknya mau arahnya ke Aprilia. lagi-laginya sudah mulai Aprilia Iya. kayak gitu. Oke, next Bang Aco, kita bahas sedikit isu-isu menarik di MotoGP. Hmm. Oke, jadi kemarin saya baca ada beberapa wacana. Nggak tahu ini wacana jadi apa enggak gitu ya. Itu MotoGP akan mulai ngikuti jejaknya F1 untuk menyediakan reserve driver. Waduh. Iya, iya. Bukan reserve driver ya kalau di MotoGP ya, reserve rider ya Reset istilahnya ya. rider ya. Atau pembalap cadangan lah kalau kita Pembalap bilang ya. di bahasa Indonesia. Nih kemarin tak kasih bocoran, aku sama Bang Anjo sebenarnya sudah ngobrol banyak dan Ya, memang pro kontra itu dan Bang Aco sendiri adalah pihak yang kontra nih. ya. Nah, kita pengen tahu nih Bang Aco penilaiannya seperti apa tentang adanya pembalap cadangan di MotoGP. Jadi untuk pembalap cadangan ya, Hmm. bahasa mudanya pembalap cadangan lah. Eh, saya belum belum tahu pasti ya maksud dan tujuannya Liberty itu apa gitu. Kalau hanya untuk melengkapi grid, Hmm. saya rasa nggak perlu. Karena kalau memang ada pembalap yang cedera, kayak seperti Martin kemarin, Hmm. itu sudah menjadi bagian eventnya, sudah menjadi bagian tim untuk 1 tahun Hmm. balapan. Kalau misalnya memang cedera ya wes, Dan itu nggak ya, sulit ya, untuk cari penggantinya Bang iya ya. bisa Hmm. kita ngambil dari tes radar. Kenapa juga saya nggak terlalu butuh namanya pembalap cadangan. Dan itu menurut saya itu akan menjadi beban, Hmm. beban tim itu sendiri. Karena kan harus perlu nambah personil lagi kan. Hmm. Selain pembalap yang inti, kita harus ibaratnya tim harus sewa pembalap Hmm. lagi tambahan. Dan saya rasa juga nggak ada deh rider yang mau akhirnya kan yang mau untuk menunggu pembalap reguler, pembalap inti yang cedera. Habis itu dia menggantikan. Dia jauh-jauh datang ke sirkuit cuma nungguin orang cedera habis itu main dan juga itu sangat berbahaya menurut Bang Aco ya. Hmm. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Pastinya pembalap yang masuk untuk menggantikan atau cadangan setelah dia lama berbulan-bulan nggak pegang motor secara kompetitif itu berbahaya kalau di dalam sirkuit. Hmm. Karena kan yang dihadapin kan pembalap-pembalap kompetitif semua. Pembalap-pembalap yang reguler. Hmm. Itu sangat berbahaya. Takutnya tidak sesuai dengan kecepatan yang ada di Hmm. sirkuit, ya kan? Bukannya tidak saya menilai, oh pembalap ini kan bagus atau Hmm. gimana. Karena banyak kok pembalap-pembalap kayak sekarang yang masih megang motor itu yang sudah pensiun bukan yang pensiun ya, yang sudah stop balap itu kayak Pedrosa, Hmm. Dovizioso, Hmm. ya kan? Itu belum tentu catatan waktunya bisa konsisten. Hmm. Ya mungkin kalau 1 putaran, 2 putaran oke lah. Tapi ini kan lapnya bisa sampai 20 lebih. 20 lebih. Hmm. Secara konsisten catatan waktunya. Nah, apakah dia bisa? Takutnya itu malah membahayakan pembalap yang lain. Hmm. Makanya di situ salah satu kenapa Bang Aco tidak setuju. Walaupun itu terpaksa, bukan terpaksa ya, akhirnya mau nggak mau itu harus diturutin. Hmm. Maksudnya sih, karena kan Liberty nih yang punya kebijakan kan Hmm. Liberty. Hmm. Ya paling kan ada beberapa pembalap ya. Kalau saya nilai sekarang ini pembalap yang bisa mendekati catatan waktu pembalap reguler itu hanya Paul. Paul Espargaro. Ya, Hmm. hanya satu itu. Yang lainnya nggak bukan nggak mungkin ya. Maksudnya ya harus ya intinya kan harus jam terbangnya harus terus kan, harus kompetitif terus. Karena kalau lah pembalap kayak semacam test rider aja, kan dia fungsinya hanya mengetes, Hmm. bukan balapan secara kompetitif, kan gitu. Karena kalau dia masuk membalap secara kompetitif, saya rasa bukan nggak mungkin ya, nggak ada waktunya. Dia Hmm. harus sering kan, harus reguler Hmm. Betul. Oke. gitu. Jadi itu Makanya teman-teman. kurang lebih seperti itulah. Oh. Ya, yang jelas juga menambah beban beban tim kayak gaji ya Hmm. kan, operasional, akomodasi segala macam bla bla bla. Dan saya rasa juga pembalap bukan jarang, mungkin bahkan tidak ada yang mau kali ya. Hmm. Nah, tapi Gitu. kita lihat lihat aja nanti Ya, perkembangannya seperti makanya apa. ini Liberty ya
nggak tahu ya, pemikirannya, kalau hanya untuk melengkapi grade itu saya rasa nggak perlu dah. Kalau Oke. tujuannya cuma itu aja. Kalau ada tujuan lain ya nggak tahu. Kalau mungkin ada tujuan komersial tertentu Iya, ya nanti atau dia dilihat aja nanti. mengurangi penganggurannya pembalap, Eh, ya kan? Pembalap banyak yang nganggur nih, ya kan? hmm, Daripada nganggur, ayolah, ya kan? Jadi pembalap cadangnya. Mungkin tujuannya beda-beda hmm, kan, pastinya gitu. ya, nanti dilihat aja lah untuk update selanjutnya gitu ya Bang. Iya, Oke, next kita geser ke yang Moto3 Bang. iya, Ya, kenapa kok kita bahas Moto3? Karena ada balap Indonesia di iya, sana teman-teman. Ada si Veda di sana yang nanti juga main juga di JRS ya Bang ya? iya, Main iya juga di dong. JRS. Satu, satu full, satu kalender. Satu kalender. Tapi gini Bang, beda-beda. Kalau kemarin di kota lah, kita Hmm, ngomongin kota. Kemarin Veda benar-benar nol bodol lah kalau di sana. ya. Kalau di series sebenarnya Veda udah berapa kali main sih Bang? Di Jerez itu ada 7, 6, 7 ya? 6, 6. 6 ya. Hmm. Oke. Ada 6 kali balapan lah Balapan, istilahnya. ya. Yang mayoritasnya itu di RBRC. RBRC. Nah, Red Bull MotoGP Rookies Cup. Wah. Nah, di musim 24 dan 25 waktu Hmm. itu. Dihitung 6 karena balapannya kan dua-dua nih. Oh Dua, ya. dua, dua gitu. Jadi kalau kita lihat catatannya, Veda ini di musim 24-25 aja cukup, nah, bisa Cukup. dibilang cukup bagus di series. Meskipun di musim 24 nih sempat DNF ya, karena Ya. jatuh di race pertama. Hmm. Di race keduanya hanya finish di posisi 11. Nah, ini yang keren waktu main di musim lalu. Oh. Karena di race yang pertama itu langsung dapat podium 3. Hmm. Podium 3 setelah start dari posisi 15. Hmm. Itu yang menarik. Dan di race-nya kedua sayangnya juga DNA ya. Itu Hmm. sama seperti di race pertama musim lalu. Oh. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan di FIM Junior GP ya, Hmm. itu performanya justru tidak lebih baik daripada di RBRC-nya. Hmm. Di baik di race pertama dan kedua, beda hanya finish di peringkat ke-21. Hmm. Gitu. Ya, itu sih statistiknya kalau kita Ya, ngomongin beda. ya kalau makanya kalau ngeliat kita ngebahas Veda, ya saya kemarin juga belum sempat ngebahas race terakhirnya Veda ya. Di kota. Ya, kan dia crash ya, Hmm, DNF di kota, dimasuk di lap keempat lah. Setahu saya ingat saya itu. Cuman dengan kejadian itu saya melihat Veda juga akhirnya kembali bersemangat, bahkan lebih ya, termotivasi ya. termotivasi. Dan semenjak kejadian itu juga tidak melunturkan Bang Aco ini sebagai fansnya Veda Beda. kan untuk menurunkan Menurunkan ekspektasi lah ya. target ekspektasinya ke depan buat Veda Ega. Ah, Karena kalau saya melihat secara pribadi Veda untuk di tahun ini saya harap dia benar-benar fokus di balapan ini. Tetap targetnya sesuai apa yang dia bilang kemarin. Setahu saya dia hanya ingin mengumpulkan poin sebanyak poin mungkin, sebanyak-banyaknya ya kan gitu. ya. Untuk target di podium atau gimana itu hanyalah bonus. Intinya dia harus bisa mendapat mendulang poin, ya kan. Sayangnya di kota kemarin dia nggak dapat poin. Nah, Tuh. Cuman walaupun itu dia tetap masih di posisi pertama di Rocky, hmm, ya kan. Nah, inilah target realistis yang harapannya Bang Aco dia bisa bisa menjuarai Rocky. Rocky yang di Moto3 ini aja dia sudah oke. cukup cukup bagus ya. Karena memang kalau saya lihat Veda ini memang pembalap yang beda sekali. Apa bedanya Bang dengan pembalap Indonesia ya Iya, terutama ya terutama sebelum-sebelumnya? ya dia cepat adaptasi. Hmm, Kita lihat aja kemarin di kota, sebelum dia crash itu dia sempat fastest lap loh. hmm, Baru masuk lap ketiga, hmm, dia sudah fastest lap. Habis itu dia DNF kan, hmm, crash. Itu fastest lap dia pertama, maksudnya dalam artian dari seluruh pembalap, dia duluan yang mencatatkan waktu tercepat. Hanya dalam waktu 3 lap. Kalaupun crash itu nggak kejadian, ya mungkin bisa aja rezekinya sampai podium lagi pada waktu itu. Karena saya yakin Pedaiku memang pembalap yang cepat sekali adaptasinya, semangat juangnya, ya kan? Dia bukan tidak peduli ya. Dia semua penuh penuh perhitungan lah, Veda itu. Apalagi nanti di minggu ini dia main di Jerez, dia sudah punya
punya data lah, punya Hmm. data untuk dirinya sendiri, pernah bermain di JRS, walaupun memang sekarang spek motornya berbeda dengan Beda. tahun kemarin yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau kita berkaca sama kota kemarin yang dia nggak punya data sama sekali, dia aja sudah bisa seperti itu. Hmm. Apalagi dia punya data dia sendiri kan di JRS. Saya rasa untuk tahun ini, untuk di JRS ini, Veda bisa memberikan hasil yang terbaik. Hmm. Ya kan, memang kalau kemarin kalau saya lihat dia crashnya tuh benar-benar ya over lah, over benar-benar. Memang percaya dirinya Veda sangat tinggi sekali. Apa lo gitu nggak nyoba dia, Bang? Iya, ya kayak kayak apa ya, push the limit lah, Ah, ya kan, betul-betul ini aku jadi ingat kutipan nih, mencari limit. mencari limit ya, Ah, iya, iya. ya, kalau dulu mencari limit ini ada di Marco, sekarang kita ngomongin mencari limitnya di Beda. Di Veda, Beda mencari limit di iya, kota. Tapi kalau nggak gitu dia nggak pengalaman gitu. iya. Karena memang di kota bener-bener nol kan. Hmm. Beda dengan yang besok di JRS gitu. Tapi semoga besok di JRS dengan 6 kali balapannya Iya, dia ada bayangan lah, oh, titik hmm, pengiriman saya harus di sini. iya, Titik penikung saya harus di sini. iya. Seperti itu. Ya intinya si Veda ini sebenarnya nggak perlu over menurut saya, karena apalagi ini dapat dapat kabar lagi kan Honda. Honda itu MotoGP-nya ya. Hmm. Untuk tahun depan dia ingin menambah grid. Oh, ngambil di Dalam artian nambah satu tim lagi. nambah satu tim. Satu tim nah, nggak tahu nanti dia ngambilnya dari tim mana. Cuma memang rumornya Tech 3. Oh iya, Rumornya Tech 3 factory. yang mau diambil, Tech 3 yang keluar dari KTM mau ke Honda. Nah, dari situ kan berarti ada 6 motor. Ada 6 motor, betul. Ya 6 kan? seat lah. 6 seat. Nah, ada 6 seat itu kan untuk jenjangnya si Veda ini akhirnya kan terbuka Kalau untuk naik. untuk ke MotoGP. Nah, kalau harapannya Bang Aco kalau untuk tahun ini Veda untuk bisa jam terbangnya lebih tinggi lagi, kalau memang dia rezekinya belum bisa yang terbaik atau memang ini sudah terbaik sih ibaratnya dia yang tidak bisa mendapatkan juara championship itu kan memang terlalu tinggi ya. Tapi kalau dia umurnya masih muda ya, masih muda. Kalau memang dia belum ada tahun ini belum bisa dapat, bisa dicoba tahun depan. Ya kan bisa bertahan lah, bisa bertahan 1 tahun lagi. Ini harapannya Bang Aco sih. Harapannya Bang Aco seperti karena nanti kalau kayak golongannya Max Quiles, siapa lagi itu Carpe itu kan itu bisa ke Moto2. Otomatis kan pesaing itu sudah hilang tuh. Tinggal ada Veda yang ada pengalaman 1 tahun lebih awal gitu. Jadi kalau memang targetnya dia mau championship di Moto3 kejar. Kalau nggak tahun ini tahun depan kan gitu ya. Kalaupun memang nggak dapat, berarti waktunya sudah selesai di Moto3, dia tinggal naik ke Moto2. Karena ada rumornya Veda ini mau dipercepat. Naik ke Moto2. Perkara akselerasi. Iya. Kan mau dipercepat ini. Jadi proyeknya Veda ini kan mau dipercepat naik ke Moto2 bahkan ke MotoGP. Itu sih rumornya. Karena Veda ini sekarang sudah ada di bawah naungan manajemen kayak ada vendor lagi. Jadi dia bukan Honda itu hanya ini aja pembinaan. Istilahnya anu lah tempat sekolahnya lah. Ya, nah, sekarang dia sudah ada di manajemen baru yang namanya Olive siapa itu nanti bisa di searching. Nah dari situ dia si Olive manajemen ini sudah bisa menjembati ke jenjang yang lebih tinggi, lebih apalagi bisa lebih cepat. Ini supportnya termasuk enak loh ya. Iya. Kemarin Red Bull dapat. Iya. Sekarang dapat manajemen baru juga. Ini. Karena mungkin pemikirannya Honda sendiri dia takut ya, bukan takut ya, karena ini kan proyek jangka panjang nih. Pembalap yang ibaratnya, ini ada prestasinya sudah bagus, jadi harus betul-betul dibimbing sampai mungkin ya pasti kan impiannya semua pembalap ke MotoGP. Makanya betul-betul dijagain si Vega. Ya, itulah teman-teman ya. Buat nanti teman-teman yang juga seperti Bang Ajeng jadi penggemar Veda, jangan lupa besok nonton. Nah, mulai besok sudah praktis. Iya, dan jamnya normal loh besok. Ya kan? Enggak begadang. Enggak, main-main di Eropa itu enak kok.
Iya. main di Eropa itu biasanya jamnya jam Mulai jam malam 2. lah. Jam 2 itu sudah Uh, latihan. uh, Biasanya latihan. jamnya itu jam malam tapi nggak Iya, yang malam banget gitu loh. jam-jam prime. Uh, Prime time prime betul-betul time. Tuh. jam-jam 7, jam 8 Uh, gitu-gitu. pokok menyenangkan lah kalau balapannya di Eropa Iya, atau lebih menyenangkan lagi sebenarnya di Asia di sih. Asia. Iya, Di Asia atau di Australia lah. iya. Itu jamnya paling menyenangkan itu. Eropa juga baru yang ketiga itu nanti jam-jam Amerika udah Iya. males so. Bahkan aku aja bang kalau di apa aja kalau udah main di Amerika ya nonton on demand aja nonton besok bangun Iya. tidur itu baru Iya. nonton karena Nah, ya kan habis jeda nanti mainnya di Amerika nanti di Miami gitu hmm. terus serahkan pada yang maha kuasa aja hasilnya. Ya soalnya kan kita besok kerja kan Oh, subuh, kayak aku aja subuh kerja, kamu pagi kerja, lah ya iya kan memang ada jam kerja. daripada capek nonton aja nanti rekamannya ada Iya, gitu. Oke, jangan lupa teman-teman ya, nanti nonton Veda juga, tonton juga balap favorit yes, kalian di MotoGP, Moto2 juga ada Mario Aji ya kan? ya. Di Moto3 ada Veda, wes tonton semuanya, nontonnya di halaman resmi bang ya, Ya, di tempat-tempat resmi, nanti cari-cari sendiri lah, ya, langganannya berapa sesuai dengan budget kalian kayak gitu ya. Karena dengan menonton lewat jalur resmi ini juga akan membantu ya, baik pembalapnya juga vendor ya, MotoGP-nya juga buat ini ya, buat teman-teman medianya juga yang ya. meliput langsung di sana gitu, untuk bisa makan lah minimal, Ya bisa ngopi-ngopi bisa bareng. Ya, ngopi-ngopi gitu. Oke, oke, Bang Aco mungkin ya, selanjutnya nih sebelum kita tutup seperti biasa kita segmen terakhir ngedukun Bang. benar. Coba kita prediksi lah. Kira-kira Bang Aco nanti tiga besar podium di sprint siapa, tiga besar podium di race siapa besok di JRS. Sprintnya, Hmm, sprint, aku kok kayak ini ya, ke Aprilia. Gabrielia. Iya, Jorge Martin tuh Ini satu. satu. Martin satu, oke. Ya kan, Ah, karena pengalamannya Jorge di sprint tuh cukup hmm, oke itu. hmm. Mr. Saturday sampai kan Iya. dulu ah. tahun 24 dulu. Terus kedua, Kedua BCG. oke, dua Aprilia masuk. Ini tiga Aprilia juga enggak ini? Aco. Oh, KTM malahan, oke. Aco boleh dicoba Iya, ini. iya, Aco, Iya, Aco. oke. Ducati nggak ada lagi berarti. Ducati nggak ada Blast ini ya? Nggak ada lagi. Nggak ada Tapi lagi. kalau di race-nya ya di race BCG, Ah, MM itu bisa muncul di situ. ada potensi ya. Ada potensi. Ah, Ketiganya Jorge. Malah Aco oke. yang nggak ada. Aconya nggak ada malah Iya. ya. Oke, tapi tetap ini kalau kita lihat Aprilia dua Aprilia masuk podium semua Iya. di Bang Aco. Oke, oke, oke. Kalau Bang Udas sendiri gimana Bang Udas? Ya kurang lebih sama sih. Cuman aku justru kalau di sprint itu lebih condong ke BCG. BCG. Ah, ada Edan nih misalnya. Iya. Misalnya untuk urusan kebut-kebutan memang paling sip Iya. memang BCG Mas ya. Makanya tahun ini Aprilia nih bahkan kalau saya lihat Hmm. pesaingnya Aprilia ini bukan dari tim lain, maka bahkan dia jadi Timnya pesaing sendiri. timnya sendiri. Timnya sendiri. Jadi mentok-mentok sama satelitnya lah nanti tuh. Iya, Anunya, tarungnya, tarung tarungnya. bebasnya itu. Tapi nggak apa-apa ya, itulah balapan. Iya, Baru keduanya Martin oke lah bisa. Kalau sip. misalkan finish 1-2 lah istilahnya. Iya. 1-2. Tiga itu kita masuk aku Dijia. Kita Di masuk Jia. Dijia. Oh, malah di Jia ya. Aku kalau misalkan sekarang itu aku jagokan Ducati itu malah lebih pede ke VR. Nggak tahu kenapa. Hmm. Ya bisa jadi sih, maksudnya bukan bisa jadi ya. Kalau dilihat indikator aja kan seharusnya Eh, si Alek itu gacor loh. Karena kan harusnya. seharusnya si Alek. Karena kalau kita ngelihat ke MM kan dia kan masih recovery cederanya itu tadi. Makanya seharusnya si Alek, karena Alek tahun kemarin runner up. Tapi ya itulah ini prediksi ya teman-teman. Ya. Jadi jadikan referensi yang aneh-aneh. Karena kita cuma mengira-ngira kira-kira siapa gitu. Ya. Kalau syukur kalau benar kalau enggak ya juga nggak apa-apa Ya, gitu. iya. Karena kan kita ngelihatnya berdasarkan pengamatan. Pengamatan, benar. Ini semakin ahli istilahnya pengamatannya semakin akurat gitu. Iya. Ya, kalau di sini kita enggak, kita prediksi Evan aja lah, Iya. buat Evan aja gitu. Terus kalau untuk race baru dibalik. Jorge.
Kalau race aku malah berani tuh. Nggak apa-apa lah. Iya. Bolak-balik kita bang. Jadi nggak sama Iya. plug ya. 3-nya boleh lah. Kita coba aco. Aco. Iya. Ada kemungkinan soalnya. Iya, memang si Jorge itu kalau kulihat dari 3 balapan terakhir memang dia lap terakhir itu dia menyerang loh. Iya. Itu kayaknya memang taktik kayaknya sih, Pak. Iya. Memang taktik balapnya Kok kayaknya. lap semakin mau habis, mau selesai, dia Malah tuh tarung bebas. malah tarung bebas. Kayaknya memang strategi itu. Itu strategi ya? Strategi jaga ban itu kayaknya. Iya. Kayaknya loh ya. Maintain bannya ya. Kan soalnya MotoGP kan mainnya beda kan guys. Iya. Sama F1 kan masih ada penggantian ban. Iya. Ban. Kalau Strategi MotoGP bannya kan nggak ada, bukan nggak ada sih. Ibaratnya dia kan di pitnya aja itu nanti. istilahnya satu balapan penuh itu ya dia harus bisa maintain di situ. Iya. Kayaknya Martin mulai main di situ juga. Beda dengan PSC yang memang kalau sudah semangatnya membara Iya. malah langsung buat hilang ucul sendirian gitu. benar ucul. Tapi ya itulah PSC gitu. Bahkan di musim lalu memang agak drawasi akhirnya di lap-lap akhir kan karena istilahnya kan sudah mulai licin gitu. Cuman juga itu jadi salah satu strategi juga ucul sendirian karena bikin ngedown pembalap yang ngejar kan. Iya, istilahnya gapnya jadi jauh kan kayak harapannya kayak jauh sekali mau ngejar itu sih. Oke teman-teman, kesimpulannya dari kita berdua Aprilia podium, yes. Iya, karena momentumnya lagi bagus. Tapi nggak tahu nanti teman-teman kalau punya pendapat lain, prediksi lain, tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Kita have fun aja, kita bareng-bareng lah di sini, seneng-seneng bareng, menikmati lah ya balapan besok akan seperti apa. Nah, teman-teman jangan lupa ya, mulai besok disaksikan free practice-nya, nanti juga ini apa sih kualifikasi ya kan? Kualifikasi sprint dan juga nanti sampai race-nya dilihat aja di tempat resmi ya teman-teman. Nanti kira-kira ada nggak kejutan yang mungkin akan mengubah prediksi kita berdua nanti kayak gitu. Ya mungkin Bang Ajo itu dulu untuk pagi hari ini. Seneng karena pagi hari ini kita akhirnya ketemu lagi sama Bang Ajo. Nanti kita jalan lagi ya Bang ya untuk ngobrol lagi. Siap. Terutama nanti pasca race terutama ya. Yang perlu kita bahas nanti pasca race di series nanti akan seperti apa. Itu dulu teman-teman, seperti biasa. Salam satu track, kita tutup. Salam satu track.